Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Dafarian Permana, NPM 2315061082. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester jaringan komputer lanjut 1, yang dimana di sini saya akan mengerjakan nomor 1 dan nomor 2. Sisanya nomor 3 dan nomor 4 akan dilanjutkan kawan saya Michael Defrans. Ya, langsung saja di sini. Di nomor 1 kita diminta untuk buatlah simulasi routing statis untuk topologi jaringan seperti gambar di bawah ini. Oke. Ini kita membutuhkan 2 buah router. Dan kita butuh 2 buah switch. Sesudahnya kita ke PC-nya ada 3. Juga di sebelah kanan ada 3. Oke, langsung saja kita konekkan antara router dengan router menggunakan kabel serial, kemudian router ke switch, copper straight through. Dari switch ke PC juga sama, copper straight through. Lalu kanalnya sama juga di sebelahnya. Oke, sudah. Kita sudah membuat topologinya di sini. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita konfigurasikan IP-nya. Sama, di sini saya akan mengkonfigurasikan dari si router 0 terlebih dahulu. Kita masuk ke command line interface atau CLI. Kita enablekan, lalu kita masuk ke config terminal. Setelahnya kita masuk ke interface FA yang ada di sini tadi, yang terhubung ke switch. Yaitu FA 0/0. 0/0. Setelah itu kita berikan IP-nya, yaitu IP address 192. Di sini diminta 168.17.1. 168.17.1. Dan untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. 255.255.255.0. Sudah. Lalu kita pindah juga untuk yang antara serial, yaitu dari router ke router. Itu SE20. Oke, kita masuk ke interface SE2/0. Kita berikan juga IP address-nya, yaitu yang diminta adalah di sini 11.10.10.1. Copy saja biar lebih cepat. Oke, lalu di sini subnet masknya juga. Sudah, kita beri no shut. Oh iya, yang sebelumnya tadi di interface FA0 kita belum no shutdown. No shut. Oke, sudah. Untuk router 0-nya sudah selesai, kita ke router 1. Lakukan hal yang sama, CLI, enable, config terminal. Lalu kita beri IP masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Yang terhubung ke switch ini adalah 00, yang ini. E20. Oke. Sama ternyata 00. Kita beri IP address. Itu 192.168.10.1. 10.1. Dan subnet masknya 255.255.255.0. No shut. Habis itu kita masuk ke interface SE2/0. Kita berikan IP address-nya yaitu 12.10.10.2. Oke, kita masukkan juga subnet masknya yaitu 255.0.0.0. Oke, enter. Kita beri no shut. Nah, sudah. Ya, sudah seperti ini. Kita setelah selesai masukkan konfigurasi dari si router 0 dan router satunya. Kemudian kita hubungkan antara serialnya ini, yaitu kita menggunakan IP root. Kita exit terlebih dahulu, kita IP root tekan, yaitu
masukkan di router 0 ini IP dari router 1 yaitu 10.1. Tapi di sini kita masukkan jadi 10.0. Titik 0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian itunya pakai serialnya 12 terus 10 2. Nah, sudah. Lakukan juga hal yang sama pada router 1. Kita exit, kita IP root 192.168.17.17.0. Lalu subnet boxnya 255.255.255.0. Lalu 12 plus 10 1. Ya, sudah. Oke. Untuk routernya telah selesai, lalu kita masuk ke bagian PC-PC-nya. Kita berikan IP-nya di sini. PC yang pertama 17.2, kita copy aja ya biar lebih cepat. Ini enter, subnet mask otomatis. Lalu untuk default gateway-nya yaitu yang ini, 1. Sudah. Karena sama juga. Sini 3. Di sini juga IP configuration ini 4. Enter. 1 selesai. Oke, bagian kiri selesai, kita ke bagian yang kanan. Masukkan IP-nya yaitu yang ini 10.2. Bentar. Ini 1. Ini 3. Lalu yang ini 4. Ini 1. Nah, kita sudah berhasil membuat topologinya dan juga kita sudah mengkonfigurasikan si IP-IP-nya. Lalu kita di sini akan mengetes konektivitasnya, yaitu kita lakukan uji ping. Nah, di sini akan melakukan uji ping dari PC 0 ke PC paling terakhir, yaitu 192.168.10.64. Bentar, kita tunggu. Nah, meskipun yang di awal ini request timeout, itu wajar karena kita baru saja mengkonfigurasikannya. Jika sudah terlalu lama, maka nanti RTO yang pertama ini akan hilang. Langsung berhasil ke semuanya ini, seperti yang di bawah-bawahnya ini. Oke, kita tes sebaliknya dari PC 3 ke PC 0. Ping 192.168.17.2. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pingnya itu juga sudah berhasil. Meskipun mereka berada di subnet yang berbeda. Karena di sini kita menghubungkan melalui 2 buah router ini. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan pada bagian nomor 1. Langsung saja kita lanjut ke bagian nomor 2. Oke, langsung saja kita ke bagian nomor 2. Nah, di sini diminta untuk buat simulasi routing dinamis dengan algoritma RIP, yaitu Routing Information Protocol. Untuk topologi jaringannya sendiri gambar di bawah ini. Langsung saja kita buat, yaitu 3 buah router. Kemudian 3 buah switch. 1, 2, 3. Kemudian masing-masing memiliki 2 buah PC. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Saja kita hubungkan masing-masing dari router ke router. Lalu dari router ke switch. Dari switch ke PC. Begitu juga dengan yang sebelahnya. Oke. Dan router ke switch. Ini.
Nah, sudah kita buat topologinya, kita langsung saja konfigurasikan dari si IP-IP-nya ini. Kita yang pertama ke router 0 terlebih dahulu. Kita masuk ke router, kita enable, kita masuk ke config terminal, kita masuk ke interface FA. Yang terhubung ke switch ini adalah 00. Oke, 0/0. Selanjutnya kita beri IP address ini 11.1. Lalu kita beri subnet masknya. No shot. Udah, kita pindah ke interface serialnya, yaitu muncul, sabar. SE20. Oke, 3020. Oke. Kita masuk lagi ke SE2/0. Sabar, bisa 20. Udah, kita beri IP address, yaitu 10.10.10.001 ini. Paste, lalu subnet masknya yang ini. Kita paste juga biar lebih cepat. Kita beri no shot. Nah, sudah. Ya sudah, kita pindah ke bagian router yang tengah. Kita gunakan yang sama. Enable, kita masuk ke config terminal. Kita masuk ke interface FA0/0. Di address yang ini 211. Ini juga paste. No shot. Pindah ke interface SE2/0. Kita beri IP address. Ini IP addressnya itu adalah 10.0.0.0.2. Masukkan juga subnet masknya 25.0.0.0. Oke, no shot. Selesai, kita pindah juga ke interface SE3/0. Kita masukkan juga IP address-nya itu interface SE3/0. Ya, kita sini masukkan IP address-nya yaitu 12.0.0.1. Dan subnet masknya kita masukkan ini. Nah, sudah untuk router yang tengah, kita hubungkan untuk yang router paling terakhir, paling kanan. Kita enable, kita masuk ke config terminal, masuk ke interface FA0/0. IP address ini 311. Oke, sudah. Oh ya, kita belum masukkan subnet masknya. Subnet masknya 255.255.255.0. Kasih juga no shot. Udah, kita pindah ke interface SE2/0. 2/0. Oke, kita beri IP address ini 11.0.0.2. Oh ya, lupa. Subnet masknya lagi lupa. Ini. Nah, sudah, kita beri juga no shot. Sudah. Baik, untuk routernya ini sudah.
Lalu kita ke bagian si PC-PC-nya ini. Oke, untuk PC yang pertama ini ininya 1 ya. Tuh. Oke, sudah. Kita ke PC selanjutnya. Yang ini 3. Oke, taruhnya 1. Nah. Untuk PC 2. Kita pindah ke IP sini. PC 2 ini 212. 2 ini ya 1. Lalu bagian sini 21 3. Ini 1. Dah di PC 4 1 2 3 2 copy 1. Ini juga 1 3 ya kan ya. Oke, sudah. Langsung saja kita menghubungkan dengan jadi perintahnya routing dinamis dengan algoritma RIP. Yang pertama kita masuk ke router. Kita masuk ke kita exit terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke bagian router RIP ke version 2. Kemudian kita beri networknya itu ini yang router 0 11 1 ya. Kita ambil ke 0. Oke, enter. Kita berikan juga untuk yang serialnya yaitu ini 10 1. Kemudian kita ubah jadi 0. Kemudian kita berikan no auto summary. Nah, di sini kenapa saya memilih versi 2? Karena di sini versi 2 itu lebih aman dan dia mengenal klasifikasi routing. Jadi dia mengenal maksudnya klasifikasi routing itu adalah dia mengenal subnet masknya. Kemudian untuk di auto summary ini maksudnya adalah kan auto summary ini adalah si routernya ini nanti akan merangkum. Misalkan di sini kita punya 2 IP yaitu 192, 168, 11.2 dan 11.3 ini. Nanti jika kita tidak mematikan auto summary maka dia akan mempersingkat 2 ini menjadi 11.0 dan 0. Jika kita menggunakan auto summary maka dia akan menghubungkan ke 2 dan 3 ini. Makanya kita di sini menggunakan command no auto summary. Nah, dan untuk ke router yang ini kita lakukan hal yang sama. Kita exit terlebih dahulu, kita ke router RIP version 2, lalu kita beri networknya yaitu 192.168.210. Lalu di sini networknya itu 10.0.0.0 dan networknya itu 11.0.0.0. Oke, sudah kita ke router yang terakhir. Kita exit. Kita masuk ke hal yang sama tadi, router RIP version 2.
berapa itu? 31, 192, 168.31, 0. Network 11.0.0.0. Nah, jika sudah, maka oh ya, lupa no auto summary. Ya sudah, di sini tadi sudah belum ya? Ah ya, di sini belum ternyata. No auto summary. Oke, langsung saja kita di sini melakukan tes uji konektivitas, yang dimana di sini kita akan melakukan ping dari PC ini ke bagian sini, kemudian dari sini ke bagian sini. Begitu juga dari tengah ke kiri dan ke kanan, dari paling ujung kanan ini ke kiri dan ke kirinya lagi. Langsung saja kita dari sini kita ping. Nah, ini yang ke paling kanan. Oke, dapat kita lihat bahwa di sini pingnya telah berhasil. Kemudian dari tengah ini kita ngeping ke bagian kirinya, yaitu ping 192.168.11.2. Oke, dapat kita lihat juga di sini bahwa kita telah berhasil mengepingnya. Oh ya, sebentar, dari sini ke sebelah kanan. Pingnya itu ini 31. Oke, ini juga berhasil. Kemudian kita ping juga dari bagian PC 4 ke 68 ke bagian 11.2. Oke, berhasil juga. Dan kita ping ke tengah. Itu 21. Oke, berhasil juga. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Michael Devran Christian dengan NPM 23150610877. Jadi, sini saya ingin membuat video untuk mengerjakan ujian akhir semester dari eh, mata kuliah jaringan komputer lanjut. Dan di sini saya mendapat bagian untuk mengerjakan topologi yang ketiga. Oke, pertama-tama kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini kita butuh 6 PC, di mana pada topologi yang ketiga ini kita akan mensimulasikan tentang bagaimana penggunaan VLAN itu sendiri. Oke, lalu selain daripada PC, kita juga akan menggunakan switch. Kita menggunakan dua switch di sini. Oke, di mana untuk PC-nya itu sendiri kita menggunakan copper straight through. Sehingga akan di fase Ethernet 0 masuk ke fase Ethernet 3 saja. Ini masuk ke fase Ethernet 5. Lalu ini masuk ke fase Ethernet 7. Oke, hal yang sama kita lakukan. Ini kita pakai di 3. Oke, 5. Aduh, dan juga ini 7. Oke, dan juga di sini kita akan menghubungkan dari switch-nya. Kita menggunakan fase Ethernet 01. 1. Oke, baik. Di sini kita sudah menyelesaikan topologinya.
Lalu langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah untuk menginputkan alamat IP dari setiap PC dan juga subnet masknya itu sendiri. Kita ke PC 0 dulu, config. Kita masuk ke desktop, maaf. Kita masukkan IP v4-nya. Itu IP-nya itu sendiri di sini kita copy saja. Oke, subnet masknya. Oke, sudah benar. Langsung saja. PC 1, stop. 3, oke. Juga PC 2-nya kita masukkan semuanya. Oke, sudah. Nah, oke. Sebentar, kita cek terlebih dahulu. Oh, maaf. Untuk di PC 3-nya tadi ada salah penginputan IP-nya. Tidak ada IP 5. Kita langsung ke 6 harusnya. Kita perbaiki dulu yang di PC 3-nya. Oke, sudah. Juga yang terakhir untuk PC 5 itu ada di 8. Oke, sudah. Lalu setelah kita menginputkan semuanya, di sini kita akan membuat VLAN-nya itu terlebih dahulu. VLAN-nya kita buat di switch 0 dan juga di switch satunya itu sendiri. Kita ke VLAN database saja. Nah, di sini kita tambahkan untuk VLAN number-nya itu VLAN number 10. Oke. Terus itu VLAN name-nya itu kita pilihnya guru saja. Oke. Add. Dan juga kita tambahkan lagi satu lagi VLAN 20 itu mahasiswa. Oke, sudah. Dan juga kita akan menambahkan hal yang sama di di switch yang kedua. Kita tambahkan VLAN 10 ini guru. Oke, dan juga VLAN 20-nya itu mahasiswa. Oke. Oke, selanjutnya kita setelah tadi menambahkan alamat IP-nya dan juga kita sudah menambahkan VLAN-nya, di sini kita akan menginputkan VLAN yang akan digunakan dari tiap PC-nya. Di sini saya ingin mensimulasikan penggunaan VLAN ataupun simulasi VLAN-nya itu dari PC 0 nantinya akan bisa ngeping ke PC 3 yang ada di switch satunya ini. Oke, pertama-tama kita akan menghubungkan terlebih dahulu atau kita akan ngetes di mana tadi PC 0 itu terhubung di fase Ethernet 3. Kita sambungkan VLAN-nya ini dia itu menggunakan VLAN guru. Oke, dan juga aksesnya kita pakai mode akses. Juga tadi yang di 5 itu yaitu PC 2. Kita menggunakan mahasiswa di sini. Akses juga dan juga yang ketujuh itu kita gunakan di akses saja. Jadi PC 0 dan PC 3 kita gunakan untuk VLAN 10 untuk guru yang nantinya akan bisa ngeping dari topologi yang kiri ke topologi yang kanan seperti itu. Sisa PC-nya kita akan menghubungkan ke VLAN 20 saja. Oke, ini PC 3. Ini tadi fase Ethernet berapa? FA3 5 7 ya benar. Oke, kita lakukan hal yang sama di FA3-nya ini sendiri. Sebentar kita cek terlebih dahulu PC 3-nya ini. Ya benar, FA3. Oke, fase Ethernet 3-nya kita bikin VLAN 10 guru. Oke, fase Ethernet 5-nya kita pilih mahasiswa.
Oke, sudah. Dan juga yang ketujuhnya kita pilih mahasiswa juga. Oke, nah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya dari topologi yang kiri, di mana switch yang kiri itu bisa terhubung ke switch yang kanan dan juga komputer-komputer ataupun endpoint-endpoint yang ada di sebelah kanan. Pertama kita harus merubah dulu mode, kita akan mengubah modenya terlebih dahulu di switch satu, di penghubung switch 0 ke switch satu, di mana kita menggunakan fast Ethernet 1. Di sini kita ubah ke mode terang. Oke, step down, step up, udah. Dan bisa kita lihat di sini di satu juga kita pakainya yang terang. Oke, nah jadi di sini kurang lebihnya untuk dari PC 0 ke PC 3 itu sudah terhubung melalui eh, VLAN yang ada atau VLAN database-nya sendiri. Dan sekarang kita akan coba ngetes terlebih dahulu untuk PC 0 dan PC 3 apakah bisa saling ngeping satu sama lain. Oke, tadi kita sudah mencobanya dan kita sudah menyambungkannya. Di sini kita akan nyoba untuk ngeping dari PC 3 ke PC 0 itu sendiri. Kita coba ping 192, 168, 2, PC 0 itu titik 2. Oke, bisa kita lihat di sini bahwasannya pingnya berhasil dan juga mendapatkan jawaban dari PC 0. Ini tandanya bahwasannya VLAN database-nya sudah terhubung dengan baik dan juga bisa berkomunikasi satu sama lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah jaringan komputer lanjut di yang simulasi VLAN ini sendiri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari Jakarta Komuter Lanjut 1, yaitu di sini ada soal nomor 4, membuat simulasi topologi seperti ini, yaitu menggunakan firewall. Nah, di sini ada dua router, kemudian ada dua switch, 4 PC dan satu server. Nah, jadi di sini saya sudah membuat topologinya. Nah, oke, di sini sudah saya buat topologinya. Nah, di sini saya dari router 0 ke router 1 itu menggunakan kabel ini, copper crossover giga 0 dan giga 0 juga di sini. Kemudian dari switch 0 ke server menggunakan copper stack talk ini. Nah, jadi di sini gitu kita harus eh, memasang IP yang sudah disertakan. Nah, jadi dari ini kita harus yaitu testing ping, yaitu dari PC 3 ke server itu harus gagal, PC 2 ke server juga harus gagal, PC 3 ke router 1 itu harus berhasil, dan PC 3 ke PC 2 itu harus berhasil. Nah, jadi di sini mungkin karena situ saya membuatnya, kita langsung nge-ping aja. Nah, pingnya itu dari PC 0 ke server dulu, yaitu harus berhasil. Dari PC 0, mana betul? PC 0 ke server. Kita ketikkan ping 192.168.12.2. Nah, di sini berhasil nge-ping ke server, dan di sini adalah 4. Itu normal, jadi ada 4 data element 128. Jadi artinya itu PC 0 itu berada di jaringan yang sama dengan server, dan firewall itu tidak memblokir komunikasi internal jaringan, karena yang diblokir itu adalah IP dari 192.168.20.20. Itu yang diblokir. Kemudian kita akan ngeping lagi ke
kita akan nge-ping dari PC 2 ke server. Oke, kita ketikkan ping 192.168.12.2. Nah, di sini unreachable yang artinya gagal. Jadi emang harus gagal karena IP-nya diblokir. Oke, nah kemudian kita terakhir adalah nge-ping dari PC 3 ke server. Oke, 192.168.12.3. Ping 192.168.12.2. Nah, di sini adalah unreachable yang berarti router satu itu menolak paket dan paket ini tidak dapat diterbitkan ke server. Jadi ini karena ada ACL firewallnya itu aktif. Nah, di sini IP ACL-nya adalah 192.168.20.0.0.0.0.25 dipakai di interface G0 per 1. Jadi routernya itu membalas destination-nya itu dari host answerable. Nah, berdasarkan dari pengujian tadi, PC2 itu tidak mengalami server karena akses dari jaringan 192.168 tadi itu ke jaringan 192.168.12.0 diblokir menggunakan firewall berbasis extended ACL pada router 1. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.